Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitriani Taufik dengan NIM C1D119110. Di sini saya akan menjelaskan seluruh materi yang telah dibagikan dari pertemuan 1 sampai pertemuan 13. Yang dimana pada pertemuan 1 membahas tentang teori sama seperti pisau, di mana pisau yang dimaksud mempunyai penciptanya, warna, bentuk, dan lain-lain. Ada 6 hal yang harus dipahami dalam teori, yaitu yang pertama, teori terdapat penemu. Kedua, definisi, asumsi teori, konsep teori, pengaplikasian teori, dan studi kasus. Pada pertemuan kedua, membahas tentang model-model komunikasi menurut para ahli. Yang pertama, model komunikasi Aristoteles. Komunikasi Aristoteles dikenal sebagai model komunikasi yang berpusat pada speaker atau pembicara, karena pembicara dipandang sebagai pihak yang aktif berperan dalam public speaking, yaitu tugasnya mengirim pesan kepada khalayak. Model komunikasi Aristoteles juga bersifat pasif dalam menerima pesan kepada khalayak, dan model ini juga berlangsung secara satu arah, yakni pengirim ke penerima pesan. Yang kedua, model komunikasi Laswell, di mana model komunikasi Laswell menjelaskan bahwa model komunikasi yang paling sederhana, karena model komunikasi Laswell bisa digunakan di mana saja dan oleh siapa saja. Dan model komunikasi ini dapat digunakan untuk komunikasi interpersonal maupun komunikasi kelompok. Model komunikasi ini dikatakan paling sederhana juga karena hanya menjelaskan tentang siapa yang berkomunikasi, apa pesannya, medianya apa, kepada siapa, dan efeknya apa, dan hasil komunikasi tersebut. Yang ketiga, model komunikasi Shannon dan Weaver. Pada komunikasi Shannon dan Weaver, model komunikasi ini berlangsung dalam dua arah, yang membuatnya sebagai model yang dapat diterapkan dalam semua bentuk komunikasi. Model komunikasi Shannon dan Weaver hanya dapat diterapkan dengan baik pada komunikasi interpersonal dibandingkan dengan komunikasi massa ataupun komunikasi kelompok. Pada model komunikasi ini, si pengirim pesan lebih berperan aktif dalam mengirim pesan, dan umpan balik tidak begitu penting dibandingkan pengirim pesan tersebut. Yang keempat, model komunikasi Berlo. Pada model komunikasi Berlo merupakan pengembangan dari model komunikasi Shannon dan Weaver, di mana model komunikasi Berlo juga merupakan model yang menggambarkan proses komunikasi. Melalui model komunikasi ini, Berlo menggambarkan faktor-faktor yang mempengaruhi setiap elemen yang dimiliki individu dalam proses komunikasi guna membuat komunikasi tersebut menjadi lebih efisien. Yang selanjutnya atau yang kelima, model komunikasi Barlan, di mana model komunikasi Barlan yang dikenal dengan nama model komunikasi transaksional. Model ini lebih bersifat dinamis dan model komunikasinya bersifat dua arah, dan juga digunakan dalam komunikasi interpersonal. Model ini membahas komunikasi nonverbal dan dipandang sebagai model komunikasi yang sangat sistematis dan juga kompleks. Selanjutnya, model komunikasi Osgood dan Charm. Pada model komunikasi ini terdapat 9 komponen dalam komunikasi, yaitu yang pertama sender atau transmitter, encoder, decoder, interpreter, receiver, message, feedback, medium, dan juga noise, dan menambahkan hal-hal yang mempengaruhi pemahaman dan menginterpretasikan pesan yang umumnya meliputi budaya, latar belakang budaya, kepercayaan, pengalaman, nilai-nilai, dan peraturan. Selanjutnya terdapat model komunikasi linear, di mana model komunikasi linear adalah model komunikasi yang berlangsung secara satu arah. Model ini juga tidak terdapat konsep umpan balik, dan penerima pesan bersifat pasif dalam menerima pesan. Selanjutnya, model komunikasi transaksional. Model komunikasi transaksional mengaitkan dengan konteks sosial, konteks hubungan, dan konteks budaya. Model komunikasi ini juga digambarkan bahwa
Kita berkomunikasi tidak hanya sebagai ajang untuk pertukaran pesan, melainkan untuk membangun hubungan. Selanjutnya, model komunikasi interaksi, di mana model komunikasi interaksi digunakan dalam media baru seperti internet atau media komunikasi modern. Model komunikasi interaksi menggambarkan komunikasi sebagai sebuah proses di mana partisipan komunikasi saling bertukar posisi sebagai mengirim pesan dan penerima pesan. Yang selanjutnya, gagasan teori komunikasi, di mana gagasan teori komunikasi memuat pengetahuan, ilmu pengetahuan, teori, dan lain-lain. Yang pertama, pengetahuan. Pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui berdasarkan pengalaman. Yang kedua, ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan adalah segala sesuatu yang kita peroleh secara sistematis, mempunyai objek, memiliki metode, bersifat universal, analisis, dan terverifikasi atau dapat diuji kebenarannya. Yang selanjutnya, teori. Teori adalah seperangkat penjelasan tentang konsep terkait fenomenologi yang telah teruji kebenarannya. Selanjutnya, konsep. Konsep adalah sesuatu yang umum atau representasi intelektual yang abstrak dari situasi, objek, atau peristiwa, suatu akal pikiran, suatu ide, atau gambaran mental. Selanjutnya, model. Model adalah rencana, representasi, atau deskripsi yang menjelaskan suatu objek, sistem, atau konsep yang seringkali berupa penyederhanaan atau idealisasi. Selanjutnya, pada pertemuan 3, terdapat 7 tradisi teori komunikasi menurut Robert Wright. Yang pertama, semiotika atau semiotik. Pada tradisi semiotika, studi mengenai tanda atau simbol, yang dimana tanda tersebut mewakili objek, ide, situasi, perasaan, dan sebagainya yang berada di luar diri manusia. Selanjutnya, ada tradisi fenomenologi atau pengalaman sadar individu. Pada tradisi ini, manusia secara aktif menginterpretasikan pengalaman mereka, yaitu sebuah fenomena yang dialami oleh manusia itu sendiri dan sekitarnya. Yang selanjutnya, tradisi sibernetika. Untuk tradisi sibernetika membahas tentang suatu sistem yang kompleks, di mana berbagai elemen yang terdapat di dalamnya saling berinteraksi dan saling mempengaruhi seperti struktur organisasi dan lain-lain. Selanjutnya, tradisi sosiopsikologi atau individu sebagai makhluk sosial. Sosiopsikologi membahas mengenai individu sebagai makhluk sosial. Yang kelima, ada tradisi sosiokultural. Pada tradisi sosiokultural membahas mengenai perilaku dan moral masyarakat dalam hal kebudayaan. Yang selanjutnya, tradisi kritis. Tradisi kritis membahas tentang kekuasaan dan keistimewaan yang dimiliki suatu kelompok, serta penindasan yang dimiliki oleh kelompok tertentu terhadap kelompok lain, merupakan produk dari bentuk komunikasi tertentu yang ada di masyarakat. Selanjutnya, tradisi retorika. Dalam tradisi retorika membahas bagaimana manusia menggunakan simbol untuk mempengaruhi siapa saja yang ada di dekatnya dan membangun dunia di mana mereka tinggal. Selanjutnya, metode dan pendekatan penelitian, di mana pendekatan penelitian terbagi menjadi 2, yaitu penelitian kualitatif dan kuantitatif. Pada penelitian kuantitatif, menuntut peneliti untuk melakukan penelitiannya yang digunakan dalam bentuk angka atau melalui analisis statistik. Yang selanjutnya, penelitian kualitatif. Pada penelitian kualitatif, di mana pada metode ini, peneliti menginterpretasikan hasil penelitiannya melalui analisis pemaknaan. Selanjutnya, pada pertemuan 4, membahas teori interaksi simbolik. Pada teori interaksi simbolik menjelaskan bagaimana cara manusia untuk membentuk makna dan struktur di masyarakat melalui percakapan, di mana setiap tindakan dan interaksi manusia hanya dapat dipahami melalui pertukaran simbol atau komunikasi bahasa. Dalam teori simbolik yang sangat penting yaitu pentingnya makna bagi perilaku manusia, konsep diri, dan interaksi antara individu dan masyarakat. Pada pertemuan 4 yang kedua, teori dramaturgi. Pada teori dramaturgi menjelaskan pada fungsi sosial dari bahasa dan drama sebagai pentas simbolik kata,
dan kehidupan sosial. Pendekatan teori ini terfokus bukan tentang apa yang orang lain lakukan atau apa yang orang lain inginkan, melainkan bagaimana mereka melakukannya. Inti dari teori dramaturgi ini yaitu menjelaskan bahwa identitas manusia adalah tidak stabil dan merupakan setiap identitas, baik kejiwaan, psikologi yang mandiri dan identitas manusianya bisa berubah-ubah tergantung reaksinya terhadap orang lain. Selanjutnya yaitu teori dramaturgi ini merupakan teori yang mempelajari proses dan perilaku manusia, bukan mempelajari hasil dari perilaku manusianya. Pada pertemuan 5 yang pertama, teori disonansi kognitif. Teori ini menjelaskan mengenai pembentukan sikap, perubahan, dan keterhubungan antara kognisi, sikap, emosi, dan kecenderungan perilaku, di mana disonansi kognitif atau perasaan yang tidak seimbang adalah perasaan ketidaknyamanan yang diakibatkan oleh sikap, pemikiran, dan perilaku yang tidak konsisten. Adapun asumsi dari teori disonansi kognitif ini yaitu manusia memiliki hasrat akan adanya konsistensi pada keyakinan sikap dan perilaku, dan juga memiliki perasaan yang tidak suka mendorong orang untuk melakukan tindakan-tindakan dengan dampak yang dapat diukur. Pertemuan yang kedua membahas tentang teori simbol oleh Susan Lanier. Teori ini menjelaskan tentang simbolisme mendasari sebuah pengetahuan dan pemahaman semua manusia, di mana menurut Lanier semua binatang yang hidup didominasi oleh perasaan, tetapi perasaan manusia dimediasikan oleh konsepsi, simbol, dan bahasa. Dengan adanya teori ini, sebuah tanda dan simbol dapat dibedakan, di mana tanda adalah sebuah stimulus yang menandakan kehadiran dari suatu hal, yaitu sebuah tanda yang berkaitan erat dengan makna dari kejadian sebenarnya. Dan simbol adalah sesuatu yang bermakna, yang dimana makna yang berarti tidak sekedar denotatif, tetapi lebih dari itu bisa bersifat konotatif sesuai kemauan yang membuat simbol. Selanjutnya pertemuan 6. Pertemuan 6 yang pertama membahas teori pelanggaran harapan, di mana pada teori pelanggaran harapan menjelaskan tentang konsekuensi perubahan jarak dan ruang pribadi selama proses interaksi komunikasi antara pribadi berlangsung, dan bagaimana pengaruh komunikasi nonverbal terhadap perilaku. Selanjutnya, pada teori ini memiliki asumsi bahwa harapan dan ekspektasi akan mendorong terjadinya interaksi antar manusia. Harapan terhadap perilaku manusia dipelajari dan orang yang membuat prediksi mengenai perilaku nonverbal. Dalam teori ini juga membahas jika perilaku yang diberikan lebih positif dibandingkan dengan apa yang diharapkan, hasilnya adalah pelanggaran yang bersifat positif. Begitu juga sebaliknya, jika perilaku yang diberikan lebih negatif dibandingkan dengan apa yang diharapkan, hasilnya adalah pelanggaran yang bersifat negatif pula. Selanjutnya pada pertemuan 6 yang kedua membahas tentang teori pengurangan ketidakpastian. Pada teori ini digunakan untuk menjelaskan proses komunikasi antar dua orang yang tidak saling kenal sebelumnya, sehingga berupaya mencari informasi guna mengurangi ketidakpastian. Ketidakpastian pada teori ini bisa dikurangi secara bertahap dengan membuka diri, komunikasi nonverbal, dan bertambahnya kesamaan. Asumsi pada teori ini yaitu yang pertama, orang mengalami ketidakpastian dalam komunikasi interpersonal dengan orang yang belum dikenalnya. Yang kedua, ketidakpastian merupakan situasi yang tidak disukai yang dapat menimbulkan stres secara kognitif. Dan yang ketiga, ketika dua orang yang tidak saling kenal terlibat dalam percakapan, maka mereka berupaya untuk mengurangi ketidakpastian dan meningkatkan kemampuan untuk membuat perkiraan terhadap pihak lainnya. Selanjutnya pada pertemuan 7 membahas teori bahasa, teori tanda verbal, di mana pada teori bahasa dibagi ke dalam dua dimensi, yaitu language dan parole.
di mana language atau bahasa adalah sebuah sistem buku yang dapat dianalisis terpisah dari kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan parole atau pengucapan adalah kegunaan sebenarnya dari bahasa untuk mencapai tujuan. Pada teori ini, bahasa juga berkaitan dengan grammar atau aturan yang melandasi pemakaian bahasa, seperti subjek, predikat, dan juga objek. Pada teori tanda nonverbal adalah sekumpulan perilaku yang digunakan untuk menyampaikan arti atau makna, di mana pada kode atau tanda nonverbal cenderung analog daripada digital, dan kode nonverbal memungkinkan transmisi sejumlah pesan secara serentak atau dari ekspresi wajah, tubuh, suara, dan tanda lainnya, serta beberapa pesan berbeda lainnya yang dikirim sekaligus. Pada kode nonverbal memiliki 3 dimensi, yaitu yang pertama semantik, di mana semantik mengacu pada makna dari suatu tanda. Yang kedua sinantik, yaitu tanda yang disusun atau diorganisasi dengan tanda lainnya di dalam sistem. Dan yang terakhir pragmatis. Pragmatis adalah efek atau perilaku yang ditunjukkan oleh tanda. Selanjutnya pada pertemuan 9 yang pertama membahas teori penetrasi sosial, di mana teori ini menggambarkan sebuah proses ikatan hubungan di mana individu-individu bergerak dari komunikasi tidak akrab menuju komunikasi yang lebih intim. Keintiman yang dimaksud bukanlah keintiman secara fisik, tetapi di mana keintiman termasuk intelektual dan emosional, hingga pada batasan di mana pasangan melakukan kegiatan bersama. Pada teori ini memiliki asumsi, yaitu pertama, hubungan mengalami kemajuan dan dari tidak intim menjadi intim. Yang kedua, perkembangan hubungan sistematis dan diprediksi. Yang ketiga, perkembangan hubungan mencakup depenetrasi dan disolasi. Dan yang keempat, pembukaan diri adalah inti dari perkembangan hubungan. Yang pertemuan ke-9 kedua yaitu teori pertukaran sosial, di mana teori pertukaran sosial adalah salah satu teori sosial yang mempelajari bagaimana manusia menjalin hubungan dengan menentukan keseimbangan antara keuntungan dan pengorbanan yang didapatkan dari hubungan tersebut. Di mana pada teori pertukaran sosial memiliki asumsi yang pertama, manusia mencari keuntungan dan menghindari hukuman. Yang kedua, manusia sebagai makhluk rasional. Dan yang ketiga, standar yang digunakan manusia adalah waktu, evaluasi biaya, dan keuntungan dari waktu ke waktu dengan dari orang ke orang. Selanjutnya pada pertemuan 10 yang pertama, teori dialektika rasional, di mana teori dialektika rasional merupakan sebuah teori komunikasi yang menyatakan hubungan dicirikan ketegangan atau konflik antara individu, di mana konflik tersebut terjadi ketika seseorang mencoba memaksakan dirinya atau keinginannya satu terhadap keinginan yang lain. Pada teori dialektika rasional memiliki asumsi, yaitu yang pertama, hubungannya tidak bersifat linear. Yang kedua, hubungannya hidup berhubungan ditandai dengan adanya perubahan. Yang ketiga, kontradiksi merupakan fakta fundamental dalam hubungan. Dan yang terakhir atau keempat, komunikasi yang sangat penting dalam mengelola dan menegosiasi kontradiksi dalam hubungan. Pada pertemuan 10 yang kedua yaitu membahas tentang teori manajemen privasi. Teori manajemen privasi menjelaskan kompleksivitas proses pembukaan privasi, keterbukaan seseorang atau sosial, di mana Petronio menjelaskan bahwa teori manajemen privasi memutuskan apa yang diungkapkan dan apa yang harus dirahasiakan oleh seseorang, bukanlah keputusan yang dapat langsung diambil, melainkan merupakan tindakan penyeimbang yang berlangsung secara terus-menerus. Pada teori ini mengenai sifat dasar manusia, teori manajemen privasi memiliki beberapa asumsi. Yang pertama, manusia adalah pembuat keputusan. Yang kedua, manusia adalah pembuat peraturan dan manusia itu juga yang mengikuti peraturan tersebut. Dan yang ketiga, pilihan dan peraturan manusia didasarkan pada pertimbangan akan orang lain dan juga konsep dirinya.
Selanjutnya pada pertemuan 11 yang pertama membahas tentang grouping teori, di mana grouping teori adalah istilah untuk keadaan ketika sebuah kelompok membuat keputusan yang tidak masuk akal untuk menolak anggapan atau opini publik yang sudah nyata buktinya dan memiliki nilai moral, di mana grouping teori memiliki asumsi yang pertama, terdapat kondisi-kondisi di dalam kelompok yang mempromosikan kohesivitas tinggi. Yang kedua, pemecahan masalah kelompok pada intinya merupakan proses yang menyatu. Dan yang terakhir atau ketiga, kelompok dan penyatu keputusan oleh kelompok seringkali bersifat kompleks. Cara untuk mencegah grouping ini adalah pertama, melihat sasaran yang ingin dicapai oleh para anggota kelompok. Yang kedua, menyusun dan mengkaji ulang rencana-rencana tindakan yang akan diambil serta alternatif-alternatif yang ada. Yang ketiga, mempelajari konsekuensi dari setiap alternatif. Dan yang keempat, menganalisis rencana tindakan yang pernah ditolak ketika sebuah informasi baru muncul. Pertemuan 11 yang kedua membahas tentang teori budaya organisasi, di mana teori budaya organisasi adalah teori yang mengkaji organisasi manusia dengan menggunakan lensa atau kacamata budayanya, di mana budaya tersebut mencakup nilai, kisah, tujuan, praktik, dan filosofi organisasinya. Asumsi dari teori budaya organisasi yaitu pertama, anggota-anggota organisasi menciptakan dan mempertahankan perasaan yang dia miliki bersama mengenai realitas organisasi yang berakibat pada pemahaman yang lebih baik mengenai nilai-nilai sebuah organisasi. Yang kedua, penggunaan dan interpretasi simbol sangat penting dalam budaya organisasi. Yang ketiga, budaya bervariasi dalam organisasi-organisasi yang berbeda dan interpretasi tindakan budaya juga beragam. Selanjutnya pada pertemuan 12 membahas tentang teori ekologi media. Teori ekologi media membahas tentang perkembangan teknologi komunikasi khususnya pada dampak sosial yang ditimbulkan oleh teknologi tersebut. Asumsi teknologi media ini yang pertama, media melingkupi setiap tindakan di dalam masyarakat. Kedua, media memperbaiki persepsi dan pengorganisasian pengalaman masyarakat. Dan yang ketiga, media menyatukan seluruh Indonesia. Selanjutnya pada pertemuan ketiga yang pertama membahas tentang teori uses and gratification. Pada teori uses and gratification menyatakan bahwa orang secara aktif mencari media dan muatan atau isi tertentu untuk menghasilkan kepuasan atau gratifikasi tertentu. Teori ini memiliki asumsi yaitu pertama, audiens aktif dan berorientasi pada tujuan. Yang kedua, inisiatif untuk mendapatkan kepuasan ditentukan kepada audiens. Yang ketiga, media bersaing dengan sumber lainnya untuk mendapatkan kepuasan. Yang keempat, audiens sadar terhadap ketertarikan, motif, dan penggunaan media. Dan yang terakhir, penilaian isi media ditentukan oleh audiens. Dalam teori uses and gratification ini juga mempunyai 3 fungsi media, di mana fungsinya yaitu memberitahu audiens mengenai apa yang terjadi di sekitar mereka. Kedua, membantu audiens untuk memahami lingkungan sekitar secara lebih akurat. Dan yang terakhir, menyampaikan tradisi dan nilai-nilai sosial kepada generasi audiens selanjutnya. Dan yang terakhir yaitu pada pertemuan ke-13 membahas tentang yang kedua teori agenda setting. Teori agenda setting ini menjelaskan bahwa jika media memberikan tekanan pada suatu peristiwa, maka media itu akan mempengaruhi khalayak untuk menganggapnya penting. Pada teori ini memiliki asumsi dasar yaitu pers dan media tidak mencerminkan realitas yang sebenarnya, melainkan mereka membentuk dan mengkonstruksi realitas tersebut. Yang kedua, media menyediakan beberapa isu dan memberikan penekanan lebih kepada isu tersebut. Yang selanjutnya memberikan kesempatan kepada publik untuk menentukan isu mana kira-kira yang lebih penting dibandingkan dengan isu-isu yang lain. Dan yang penjelasan selanjutnya, dalam agenda setting terdapat 3 agenda yaitu pertama agenda media, agenda khalayak, dan agenda kebijaksanaan.
Saya kira itu saja yang dapat saya paparkan mengenai seluruh teori atau seluruh materi yang telah dibagikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.